Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Bunaya Salofa dengan NIM 210591100. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan materi dari benchmarking. Definisi benchmarking. Benchmarking adalah proses membandingkan kinerja suatu organisasi dengan kinerja organisasi lain yang dianggap sebagai pemimpin dalam industrinya. Benchmarking dapat dilakukan dalam berbagai bidang, seperti kualitas, produktivitas, biaya, dan layanan pelanggan. Tujuan benchmarking adalah untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan menerapkannya di organisasi sendiri. Benchmarking dapat membantu organisasi untuk meningkatkan kinerjanya dan menjadi lebih kompetitif. Benchmarking memiliki banyak manfaat, antara lain meningkatkan kualitas, meningkatkan produksi, meningkatkan efisiensi, meningkatkan layanan pelanggan, meningkatkan kepuasan pelanggan, meningkatkan pangsa pasar, dan meningkatkan daya saing. Selanjutnya ialah prasyarat pembandingan benchmarking. Ada beberapa prasyarat yang perlu dipenuhi agar benchmarking dapat berjalan efektif, yaitu yang pertama ialah komitmen manajemen. Manajemen puncak harus berkomitmen untuk benchmarking dan menyediakan sumber daya yang diperlukan. Yang kedua ialah ketersediaan data. Organisasi harus memiliki data yang diperlukan untuk melakukan benchmarking. Yang ketiga ialah kemampuan analisis. Organisasi harus memiliki kemampuan untuk menganalisis data dan mengidentifikasi praktik terbaik. Komitmen manajemen adalah prasyarat terpenting untuk benchmarking. Tanpa komitmen manajemen, benchmarking tidak akan berhasil. Manajemen puncak harus memahami pentingnya benchmarking dan memberikan sumber daya yang diperlukan seperti waktu, dana, dan tenaga kerja. Ketersediaan data juga merupakan prasyarat penting untuk benchmarking. Organisasi harus memiliki data yang diperlukan untuk melakukan benchmarking. Data ini dapat berupa data kuantitatif seperti data penjualan, data produksi, dan data biaya. Data ini juga dapat berupa data kualitatif seperti data kepuasan pelanggan dan data kinerja karyawan. Selanjutnya ialah hambatan dalam benchmarking. Ada beberapa hambatan yang dapat menghambat benchmarking, yaitu yang pertama ialah hambatan budaya. Budaya organisasi yang tertutup dapat menghambat benchmarking. Organisasi yang memiliki budaya tertutup mungkin tidak mau berbagi informasi dengan organisasi lain. Yang kedua ialah hambatan kepercayaan. Organisasi mungkin tidak percaya pada organisasi lain. Organisasi mungkin khawatir bahwa informasi yang mereka bagikan akan digunakan oleh organisasi lain untuk bersaing dengan mereka. Yang ketiga ialah hambatan biaya. Benchmarking dapat mahal, terutama jika melibatkan organisasi di luar negeri. Organisasi harus mempertimbangkan biaya yang diperlukan untuk melakukan benchmarking sebelum memulainya. Selain dari beberapa hambatan dalam benchmarking, ada juga beberapa faktor lain yang dapat menghambat keberhasilan benchmarking, yaitu yang pertama ialah ketersediaan data. Organisasi mungkin tidak memiliki data yang diperlukan untuk melakukan benchmarking. Yang kedua ialah kemampuan analisis. Organisasi mungkin tidak memiliki kemampuan untuk menganalisis data dan mengidentifikasi praktik terbaik. Yang ketiga ialah kompatibilitas budaya. Budaya organisasi yang tidak kompatibel dengan budaya organisasi mitra benchmarking dapat menghambat keberhasilan benchmarking. Yang terakhir ialah kemampuan adaptasi. Organisasi mungkin tidak mampu beradaptasi dengan praktik terbaik yang diidentifikasi melalui benchmarking. Selanjutnya ialah pendekatan dalam benchmarking. Benchmarking dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan seperti yang pertama ialah benchmarking internal. Benchmarking internal membandingkan kinerja organisasi dengan kinerja unit atau departemen lain di dalam organisasi. Yang kedua ialah benchmarking kompetitif. Benchmarking kompetitif membandingkan kinerja organisasi dengan kinerja pesaing langsung. Yang ketiga ialah benchmarking fungsional.
Benchmarking fungsional membandingkan kinerja fungsi atau proses dalam organisasi dengan kinerja organisasi lain yang melakukan fungsi atau proses yang sama. Yang keempat ialah benchmarking global. Benchmarking global membandingkan kinerja organisasi dengan kinerja organisasi di seluruh dunia. Ada beberapa tahapan dalam proses benchmarking, yaitu tahap perencanaan. Tahap ini meliputi penentuan tujuan benchmarking, identifikasi mitra benchmarking, dan pengumpulan data. Yang kedua ialah tahap analisis. Tahap ini meliputi analisis data untuk mengidentifikasi praktik terbaik. Yang ketiga ialah tahap implementasi. Pada tahapan ini meliputi implementasi praktik terbaik di organisasi sendiri. Yang terakhir ialah monitoring. Pada tahapan monitoring itu monitoring kinerja setelah praktik terbaik yang diimplementasikan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.